Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung mulai saja. Hari ini materi kita yaitu komposisi dan invers fungsi. Oke, kita langsung masuk ke PowerPoint-nya. Oke, sudah kelihatan? Ya, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi dari komposisi dan invers fungsi ini pokok bahasanya yaitu yang pertama fungsi komposisi dan yang kedua invers fungsi. Nah, fungsi komposisi itu memiliki sub pokok bahasan yaitu pengertian fungsi komposisi, menentukan fungsi jika fungsi komposisi dan sebuah fungsi lain diketahui, dan sifat-sifat komposisi fungsi. Oke, untuk yang pertama yaitu pengertian komposisi fungsi. Jadi, fungsi komposisi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi yang dapat menghasilkan fungsi baru. Operasi komposisi dilambangkan dengan ini bundaran, kita bisa disebut komposisi atau bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk dengan operasi komposisi yaitu yang pertama ini F bundaran G, X. Nah, ini dibacanya F bundaran G, X atau FGX. Yang kedua, G bundaran F, X. Dibaca G komposisi F, X atau GFX. Jadi boleh boleh bilang komposisi dan boleh bilang bundaran. Oke, untuk rumusnya, jika yang diketahui adalah jika yang ditanya adalah F bundaran GX, maka rumusnya yaitu FGX. Nah, jika yang ditanyakan adalah G bundaran Fx, maka rumusnya itu GFX. Atau ini ada 3 komposisi. Jadi F bundaran G bundaran H, X sama dengan F GHX. Oke, sampai sini paham dulu? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Paham, Bu. Kita lanjut. B. Menentukan fungsi jika fungsi komposisi dari sebuah fungsi lain diketahui. Nah, jika yang diketahui adalah Fx dan Gx, maka yang dapat ditentukan yaitu F bundaran Gx atau G bundaran Fx. Nah, jika yang diketahui adalah Fx dan F bundaran Gx, maka yang dapat ditentukan adalah Gx. Jika yang diketahuinya Fx dan G bundaran Fx, maka yang ditentukan adalah Gx. Jika yang diketahuinya Gx dan F bundaran Gx, maka yang dapat ditentukan adalah Fx. Jika yang diketahuinya Gx dan G bundaran Fx, maka yang dapat ditentukan adalah Fx. Oke, kalian bisa melihat tanda panah di sini masing-masing. Nah, jadi misalnya kalian di soal itu yang diketahuinya Fx dan F bundaran G, maka yang dicari adalah Gx-nya, nilai Gx-nya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui fungsi komposisi F bundaran Gx sama dengan min 2 ditambah 3 dan fungsi Fx sama dengan 4x dikurang 1. Tentukan fungsi Gx. Nah, yang diketahui di sini adalah F bundaran Gx dengan Fx. Nah, berarti yang dicari adalah Gx. Oke. Seperti yang tadi, yang paling pertama di sini. Ini adalah contoh soalnya. Nah, berarti untuk menjawabnya yaitu Fgx sama dengan F bundaran Gx. Nah, kita masukkan nilai F-nya, di sini 4x dikurang 1. Nah, karena X-nya belum diketahui, maka nilai Gx yang kita letakkan di sini. Jadi 4 dikali Gx dikurang 1. Sama dengan nilai F bundaran Gx-nya dimasukkan, min 2x ditambah 3, karena Fx-nya itu 4x dikurang 1 di sini tadi.
X-nya ditaruh. Nah, terus kita jabarkan 4 dikali GX sama dengan min 2X ditambah 4. GX sama dengan min 2X ditambah 4 per 4. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi min 1 per 2X ditambah 1. Jadi fungsi GX adalah GX sama dengan min 1 per 2X ditambah 1. Oke, kita lanjutkan ke C, sifat-sifat komposisi fungsi. Nah, yang pertama, pada umumnya operasi komposisi pada fungsi-fungsi tidak komutatif. Jadi, F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Yang kedua, operasi komposisi pada fungsi-fungsi bersifat asosiatif. Jadi, misalkan F bundaran G bundaran Hx itu sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Sama dengan F bundaran G bundaran Hx. Nah, yang ketiga, dalam operasi komposisi fungsi-fungsi terdapat sebuah unsur identitas. Nah, jadi F bundaran ini identitas X sama dengan identitas bundaran Fx sama dengan Fx. Oke. Kita masuk ke contoh soal lagi. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 5 dan Gx sama dengan x ditambah 4. Tentukan nilai F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Nah, di sini kita akan membuktikan bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Nah, untuk kotak yang di sebelah kiri, ini adalah F bundaran Gx-nya. Jadi rumusnya adalah F Gx. Nah, kita masukkan nilai Gx-nya, jadi Fx ditambah 4. Kita jabarkan, masukkan nilai F-nya, 2, X ditambah 4 ditambah 5. Sama dengan 2X ditambah 8 ditambah 5. Sama dengan 2X ditambah 13. Oke, untuk F bundaran Gx berarti hasilnya 2X ditambah 13. Nah, Ibu mau untuk nanya, G, boleh tak? Belum, nanti. Selesaikan ini dulu. G bundaran Fx sama dengan G Fx. Nah, masukkan nilai Fx-nya. Jadi G 2X ditambah 5. 2. Di sini 2X ditambah 5 ditambah 4. Oke, kita jabarkan berarti 2X ditambah 5 ditambah 4 itu 2X ditambah 9. Jadi di sini terbukti bahwa F bundaran Gx itu tidak sama dengan G bundaran Fx. Oke, tadi Atia Yumna mau bertanya apa? Ibu, kan Ya. ini kan hasilnya 2X ditambah 13. Nah, itu tuh bisa tidak sih, Bu, kita pindahin X-nya ke ruas kiri, terus apa X-nya pindah ke sebelah kiri, terus 2-nya pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi 13 bagi 2 gitu. Oh, maksudnya kita mencari nilai X-nya. Ya, Bu. Oh, itu tidak, karena yang kita cari di sini adalah F bundaran Gx. Jadi ini, oke, bisa lihat di sini. Ini di sini. Jadi ruas kiri ini adalah F bundaran Gx terus. Oh, iya, Bu. Oke. Paham, Bu, paham. Nah, jadi ini adalah nilai F bundaran Gx-nya adalah 2X ditambah 13. Nilai G bundaran Fx adalah 2X ditambah 9. Jadi berbeda. Oke, kita lanjutkan. Inverse fungsi. Nah, di sini inverse fungsi ini memiliki sub pokok bahasan. Yang pertama, fungsi inverse. Yang kedua, rumus fungsi inverse. Yang ketiga, sifat inverse pada komposisi fungsi. Oke, yang pertama adalah fungsi inverse. Nah, jadi ini pangkat min 1 itu bacanya inverse. Jadi F inverse X adalah inverse dari fungsi Fx. Oke, bisa dilihat di sini bahwa F inverse Y
sama dengan X. Nah, kalau kita ini fungsi asalnya dari Y sama dengan Fx. Jika kita inverskan menjadi F inverse Y sama dengan X. Oke, jadi sebenarnya kalau inverse ini kita inverskan kembali akan menjadi fungsi normalnya. Oke, yang kedua menentukan fungsi inverse. Itu mengganti Fx sama dengan Y menjadi F inverse Y sama dengan X. Jadi nanti kita menentukan fungsi inverse, ini kita ganti nilai Fx-nya menjadi inverse. Jadi F inverse, fungsi inverse. Oke, di sini ada rumus fungsi inverse-nya. Nah, di sini ada fungsi asal dan yang di sini adalah fungsi inverse. Nah, di sini ada rumus-rumusnya seperti Fx sama dengan Ax ditambah B dengan catatan A tidak sama dengan 0. Maka fungsi inverse-nya yaitu bisa dicari dengan F inverse X sama dengan X dikurang B per A. Dengan catatan tadi, A tidak sama dengan 0. Yang kedua di sini, Fx sama dengan Ax ditambah B per Cx ditambah D. Dengan X tidak sama dengan D per C. Maka fungsi inverse-nya yaitu min dx ditambah b per cx ditambah dikurang a dengan a tidak dengan x tidak sama dengan a per c. Nah, di sini kalian bisa lihat lagi rumus-rumusnya. Ini adalah rumus pembantu atau rumus yang bisa kita gunakan kalau kita tidak ingin secara manual. Kalau secara manual tadi kan kita mengubah fungsi fx-nya itu menjadi nilai y-nya. Kalau di sini ada rumus-rumus tertentu. Oke. Bu, mau nanya, Bu. Oke, mau tanya apa? Perbedaan fungsi asal dan fungsi inverse itu apa, Bu? Oke, fungsi asal yaitu fungsi normalnya. Jadi yang diketahui di soal. Nah, fungsi inverse ini adalah fungsi kebalikan. Jadi kebalikan dari yang fungsi asalnya. Jika fungsi kebalikan tadi kita balikan lagi menjadi fungsi asal atau fungsi normalnya tadi. Paham, Widya? Paham, Bu. Makasih, Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu izin bertanya. Ya, Ramadini. Ibu, saya tidak paham di bagian ini kan ada fungsi asal dan fungsi inverse. Nah, Ya. kalau di fungsi asal ini kan yang pertama itu kan sama. A tidak sama dengan 0. Nah, untuk yang fungsi asal kedua itu kan X-nya tidak sama dengan min D per C. Nah, ketika kita menemukan soal, apakah fungsi inverse yang kita gunakan ini yang seperti X tidak sama dengan A per C ya, Bu? Atau gimana, Bu? Iya, jadi kalau misalnya kita menggunakan rumus ini, itu memiliki catatan-catatan tertentu. Jika kita tidak mau secara manual, ini bisa kita bilang rumus cepatnya. Jadi dari sini memiliki syarat-syarat tertentu dengan yang pertama ini kan A tidak sama dengan min D per C. Nah, nanti fungsinya itu kita tidak boleh mendapatkan X tidak sama dengan A per C. Itu tidak boleh. Maka dari itu dia memiliki syarat-syarat tertentu. Jika nanti terdapat misalnya X sama dengan min D per C, nanti kita bisa menggunakan rumus yang lain. Paham? Ya, Bu. Makasih, Bu. Paham, Bu. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x ditambah 6. Jadi pembahasannya di sini untuk fx sama dengan 2x ditambah 6 dari soal. Nah, kita ubah fungsi x-nya ini menjadi y. Y sama dengan 2x ditambah 6. Jadi, kita pindah ruas.
2x-nya di sebelah kiri, jadi 2x sama dengan Y dikurang 6. Maka begitu, didapatkan nilai X adalah 1/2 Y dikurang 3. Dengan demikian, F inverse Y sama dengan 1/2 Y dikurang 3 atau, maaf di sini F inverse X ya. F inverse X sama dengan 1/2 X dikurang 3. Oke, di sini bisa kita lihat dari, kita samakan dengan rumus tadi. Ini rumus cepatnya. Nah, kalau yang ini kan tadi kita secara manual. Jadi, ini adalah contoh yang pertama dengan 2x ditambah 6. Nah, 2 di sini adalah A. A di sini. Yang pertama tadi, AX ditambah B. Nah, 2 adalah A, 6 adalah B. Maka dari itu, maka F inverse-nya itu sebenarnya bisa kita buat dengan rumus cepatnya, yaitu X dikurang B per A. Jadi, akan didapatkan 1/2 X dikurang 3. Atau 2x ditambah 6. 2x ditambah 6/2 nanti. Ini hasilnya. Akan sama. Nah, di sini sifat inverse pada komposisi fungsi. Jadi di sini ada 4 sifat-sifat. Yang pertama, F inverse bundaran F inverse X. Yang kedua, F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran G bundaran F X sama dengan Fx. Yang ketiga, F in X sama dengan G bundaran F inverse X sama dengan Gx. Yang terakhir, F bundaran G bundaran H inverse X sama dengan H inverse bundaran G inverse bundaran F inverse X. Jadi ini adalah sifat inverse pada komposisi fungsi. Jadi misal kalian mau mencari nilai F bundaran G inverse X, itu bisa dicari dengan G inverse bundaran F inverse. Berarti nilai G-nya kita inversekan, nilai F-nya kita inversekan, baru kita komposisikan. Oke, ini untuk contoh soal. Yang terakhir, jika Fx sama dengan X ditambah 2 dan Gx sama dengan 3 dikurang X per 2X ditambah 1, maka F bundaran G inverse X adalah, nah di sini ada pembahasannya, F bundaran Gx sama dengan F Gx. Sama dengan, nah di sini F, masukkan nilai G-nya tadi, terus sama dengan ini kita komposisikan dengan nilai F-nya menjadi 3 dikurang X per 2X ditambah 1 ditambah 2, sama dengan 3x dikurang x ditambah 2 dikali 2x ditambah 1 per 2x ditambah 1 sama dengan 3 dikurang x ditambah 4x ditambah 2 per 2x ditambah 1. Nah, jika ini bisa dijabarkan lagi menjadi 3x ditambah 5 per 2x ditambah 1. Ini adalah F bundaran G-nya atau komposisi FGX-nya. Nah, kita coba di sini jika Fx sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D, maka F inverse X-nya bisa menjadi min DX ditambah B per CX dikurang A. Nah, kita masukkan di sini F bundaran G inverse X, yaitu min X ditambah 5 per 2X dikurang 3 sama dengan min X
dikurang 5 per min 3 dikurang 2x sama dengan x dikurang 5 per 3 dikurang 2x. Jadi nilai inverse dari f bundaran G x sama dengan 3x ditambah 5 per 2x ditambah 1 adalah f bundaran G inverse x sama dengan x dikurang 5 per 3 dikurang 2x. Oke. Bu, kami mau nanya, Bu, Iya, Gilang? tentang rumus yang tadi tuh, nah, yang apa, A. Jadi misalnya kalau kita pakai ada soal lah gitu ya, Bu ya. Fungsi inverse tuh kita tuh kayak mana bisa mengetahui pakai rumus fungsi asal atau fungsi inverse tuh gimana? Cara Oke. nentuinnya. Oke. Biasanya itu yang ditanyakan adalah fungsi inverse. Kalaupun fungsi asal yang ditanyakan, itu kita lihat dari di mana dia diketahui, apa yang diketahui dari soal tersebut. Misal, yang diketahui adalah AX ditambah B, nah berarti di situ kan fx. Nah, di sini bentuknya adalah fx. Berarti itu yang kita cari adalah fungsi inverse. Kalau misalnya yang diketahuinya f inverse x, atau yang kita lihat di situ adalah f pangkat min 1, nah berarti yang kita cari adalah fungsi asalnya. Jadi itu bisa kita ketahui dari apa yang diketahui dari soal. Gitu. Gilang paham? Paham, Bu. Berarti lihat dari soalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu soal-soal yang bentuknya seperti 5 bentuk soal ini, nah bisa dilakukan dengan rumus cepat dengan fungsi inverse yang di sebelah kanan ini, tabel sebelah kanan. Nah, jika di luar ini, maka kita bisa ubah ke Y, seperti ini. Fx-nya kita ubah menjadi Y, setelah itu kita cari nilai X-nya. Nah, itu nanti hasil inverse-nya. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, semuanya paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pesan enggak ya, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.